Bab 1326, Pesan Pastoral untuk Xiaoyan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, Saudara Muge, tolong beri saya pencerahan. Suara yang jernih itu seperti semburan bahasa Sanskerta, dan menyebar ke seluruh pegunungan kompetitif. Suara ini tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir, tidak hanya menekan energi langit dan bumi di seluruh pegunungan kompetitif. Tampaknya bahkan area yang awalnya berisik di luar tempat tersebut menjadi sunyi dalam sekejap. Saat Xiaoyan membuka mulutnya, mata dari luar arena tertuju pada dua orang di pegunungan kompetitif. Dengan kekuatan tahap awal Dosian Bintang 2, harus kukatakan, kau adalah lawan pertama yang benar-benar kusetujui. Tidak, mungkin lebih cocok untuk tahap tengah Dosian Bintang 2. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Muge perlahan mengangkat kepalanya dan menatap sosok kurus di depannya, tetapi Xiaoyan lah yang memiliki kekuatan yang sangat tirani. Di pupil yang acuh tak acuh, dapatkan sedikit api. Aku juga bisa merasakan bahwa kau sangat kuat. Setidaknya sampai sekarang, kau belum menggunakan semua kekuatanmu. Tapi tidak peduli seberapa tirani dirimu. Aku, Xiaoyan, menginginkan nomor satu ini. Menghadapi suara Muge, Xiaoyan tersenyum. Tetapi senyumnya dipenuhi dengan aura yang sangat berbahaya. Aku juga bisa merasakannya, dan kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu. Tapi semua kekuatanku hanya digunakan untuk melawan lawan yang layak untuk dilawan. Jika kamu ingin melihat kekuatan penuhku, maka tunjukkanlah kekuatan yang layak untuk wajahku. Dia berkata dengan suara serak. Ayo kita lakukan, biarkan aku merasakan, berapa kekuatan dari kekuatan pembangkit tenaga listrik pertama di Lei Cheng. Kata Xiaoyan, melihat api pastoral di pupil matanya. Bum bum bum, suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan tiba-tiba aura atribut es biru dan aura atribut api merah menyala meletus dari mereka berdua. Memusnahkan seorang petarung abadi bintang 2 yang lemah. Sabu-sabu, setelah tabrakan singkat, kedua sosok itu mundur. Seketika, di telapak tangan Xiaoyan, penguasa kuno api abadi berkedip-kedip dengan nyala api yang menyilaukan. Dan bersama dengan sosok mereka, mereka meledak menjadi cahaya dan bayangan. Cahaya dan bayangan itu seperti guntur yang dahsyat, dan itu datang ke pastoral dalam sekejap. Pada penguasa kuno api yang berbeda, dengan napas panas yang kuat, itu menggambar lengkungan yang indah di langit dan menyerang pastoral. Tepat ketika Xiaoyan menyerang dan datang ke Muge, Muge mendengus dingin, dan kemudian bertindak seketika. Menghadapi pukulan tirani dari Xiaoyan, Doki atribut es di Muge tiba-tiba meledak, dan kemudian melilit belati energi di atas telapak tangannya. Tersedak-tersedak, pisau di tangannya jatuh, dan belati energi terangkat dalam sekejap, bertabrakan hebat dengan penguasa kuno Xiaoyan, api abadi. Crash! Belati energi tipe es itu baru saja menyentuh api di atas penguasa kuno abadi Yihuo milik Xiaoyan, dan mereka menemui jalan buntu. Kekuatan 3S. Dengan dengungan ringan, Doki atribut es di tubuh Muge tiba-tiba mengembun di belati energi itu, dan telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang-o, Hi gelombang 8, gelombang M. Penguasa langit lapisan ke-7. Tiba-tiba merasakan kekuatan dari belati energi itu, Xiaoyan juga terkejut, dan kekuatan yang mengerikan langsung muncul. Crash! Begitu kedua kekuatan tirani itu bersentuhan, pemandangan api dan es yang menyedihkan muncul di tengah udara pegunungan yang kompetitif, tetapi saat berikutnya, kedua sosok itu juga terguncang kembali oleh serangan yang kuat itu. Tebasan api, ketika kedua sosok itu terguncang mundur oleh kekuatan itu, Xiaoyan nyaris tidak menstabilkan sosok itu, dan kemudian energi pertempuran di tubuhnya menyerbu ke telapak tangan, penguasa api kuno, tanpa restu apapun, dan kemudian menghadapi tempat di mana lagu pastoral itu jatuh. Memotong satu kaki, sabu-sabu, penguasa energi besar berukuran ratusan kaki itu meledak langsung dari ujung penguasa Xiaoyan, dan kemudian merobek ruang, dan tiba-tiba mengejar sosok lagu pastoral itu. Petik 2. Sial, pemahaman orang ini tentang peluang pertempuran benar-benar mengerikan. Menghadapi pukulan tirani Xiaoyan, Muge bergumam, dan kemudian aura di tubuhnya meningkat, dan 3 bola energi biru meledak keluar. Pergi! Nyaris menghalangi serangan Xiaoyan. Orang ini benar-benar licik, dan tampaknya orang ini masih menyembunyikan sesuatu. Melihat respons cepat Muge,
Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat dia baru saja melangkah mundur, banyak orang kuat tidak dapat bereaksi. Aku tidak menyangka Madrigal ini begitu berhati-hati. Xiao Yan memutar telapak tangannya dan mencibir, hanya untuk melihat ki pertempuran yang menyilaukan meledak keluar dari tubuhnya. Di permukaan ki pertempuran, api membubung, dan ruang utama dipenuhi dengan fluktuasi yang tidak nyaman. Semburan suhu tinggi terakhir terpancar, dan ruang di bawah kaki Xiao Yan langsung hangus hingga mendidih. Mengapa api orang ini berbeda dari api orang lain? Sebagai atribut es, Muge secara alami sangat peka terhadap atribut api. Melihat api Xiao Yan yang kuat, dia tidak bisa menahan sedikit keraguan di hatinya. Elegi es. Pada saat berikutnya, mata Muge menyipit, dan kemudian raungan muncul langsung dari mulut Muge. Apa itu sebenarnya elegi es? Ini adalah keterampilan bertarung terkenal dari lagu pastoral, dan itu sepenuhnya berperingkat di ranah Ordo Suci. Melihat ini, orang-orang kuat di luar lapangan tidak dapat menahan kegembiraan. Crash! Semburan dendam biru-biru, yang berpusat pada lagu pastoral, perlahan meluap kemana-mana, dan kemudian ki dendam biru-biru itu benar-benar mengembun menjadi bunga es biru-biru. Bunga es biru-biru itu tampak biasa saja, tetapi memberi Xiao Yan suasana berbahaya dari komite disiplin. Saya khawatir atribut es orang ini bukanlah ki pertempuran biasa. Meskipun Xiao Yan diselimuti oleh ki pertempurannya sendiri, dia masih merasakan aura dingin yang parah, yang membuat Xiao Yan harus menganggapnya serius. Elegi es, jiwa bunga es. Hancurkan Xiao Yan. Lagu pastoral itu seperti lubang tanpa dasar, dan bunga es seukuran tamparan terus muncul dari tubuhnya, memenuhi seluruh langit, dan seluruh langit juga menunjukkan sedikit perasaan dingin saat ini. Menghadapi situasi ini gelombang Xiao Yan mengepalkan kelima jarinya, dan kemudian napas api yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung mengembun di telapak tangannya. Ia menyapu dengan lengannya, seperti singa yang marah yang terbakar dengan api merah menyala dan merah, tanpa tersentak, ia bersama dengan elegi es tirani dari lagu pedesaan. Bang bang bang, fluktuasi yang mengerikan terus menyebar, dan singa marah merah menyala milik Xiao Yan dan bunga es biru yang tak terhitung jumlahnya itu baru saja bersentuhan. Langsung menghadap ke pegunungan atletik, fluktuasi kekuatan yang kuat benar-benar memahat lubang besar dengan ukuran beberapa ratus meter di tanah pegunungan atletik. Di lubang besar itu, api dan aura dingin perlahan terisi. Bagaimana ki pertarungan api biasa bisa begitu tidak bisa dibedakan dari ki pertarungan atribut es milikku, ki pertarungan api orang ini aneh. Saat berikutnya, menyaksikan bunga es yang berada di atas angin layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, Madrigal pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa dalam dendam merah menyala, setiap kali api naik, itu akan melemahkan bunga es yang dibentuk oleh elegi esnya. Api merah menyala itu ternyata sangat kuat. Sekarang aku baru tahu, sudah terlambat, hancurkan untukku. Teriakan mengerikan langsung keluar dari mulut Xiao Yan, lalu singa pemarah yang tidak bisa diam dengan Binghua itu tiba-tiba mengeluarkan napas yang sangat panas. Saat berikutnya, bunga es itu langsung ditelannya, lalu meraung mengikuti alunan lagu pedesaan. Muge, terkejut, dan douki atribut es di tubuhnya juga langsung tersapu tanpa syarat. Douki yang kuat bercampur dengan hawa dingin yang membumbung tinggi ke langit. Sampai sekarang, Muge tidak tahu bahwa dia masih meremehkan Xiao Yan. Bang bang bang, badai energi yang mengejutkan perlahan muncul dari kedua sisi, dan seluruh ruang tiba-tiba terguncang. Serangan atribut es tirani Muge langsung terbakar habis oleh singa yang marah, dan kemudian Muge terkejut dan buru-buru mundur. Namun, Xiao Yan tentu saja tidak akan memberi Muge kesempatan ini. Dia melompat dan langsung menginjak punggung singa yang marah itu, dan kemudian seperti ketapel, dia melesat ke tempat Muge mundur. Bang bang bang, dihantam oleh serangan tirani Xiao Yan, tepat di dada di depan Muge, api yang membakar langsung menyala. Wow, sekelompok orang kuat di luar lapangan melihat lagu-lagu pastoral yang terus-menerus diperhitungkan oleh Xiao Yan, dan langsung terdiam. Tidak seorang pun mengira bahwa Xiao Yan, yang tampaknya merupakan kekuatan tingkat menengah abadi petarung bintang 2 yang kurang dikenal, benar-benar dapat membuat lagu-lagu pastoral. Berputar-putar dalam lingkaran tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga pemahaman tentang waktu pertempuran. Jelas, Xiao Yan ini jauh dari sesederhana yang terlihat. Oke, Xiao Yan, aku meremehkanmu. Muge terkena serangan tirani Xiao Yan, dan segera sosoknya sedikit malu,
lalu wajahnya pucat, matanya penuh kebencian, dan dia menatap Xiao Yan perlahan. Bicaralah perlahan, karena jangan katakan bahwa orang lain tidak memikirkannya, bahkan dia sendiri tidak berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan lemah, tetapi Muge malu dengan pemahamannya tentang waktu pertempuran, dan waktu pertempuran seperti ini hanya dapat diredam ketika menghadapi krisis hidup dan mati yang nyata. Kali ini, Muge tampaknya benar-benar kesal dengan Xiao Yan. Ki pertempuran biru-biru di tubuhnya baru saja muncul, dia segera memadamkan api di dadanya, dan kemudian menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, matanya tertuju pada Xiao Yan. Pada saat ini, aura di tubuh Muge tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada sebelumnya. Selanjutnya, mari kita tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Pastoral tidak lagi memiliki musuh yang diremehkan sebelumnya, dan setiap gerakan dipenuhi dengan tekanan yang sangat tirani. Kemudian, dengan tubuhnya sebagai pusat, ki pertempuran biru kehijauan Huhu terus meresap ke seluruh langit. Dengan tindakan Muge, kekuatannya perlahan meningkat. Baru saja, bukan karena Muge menganggapnya enteng. Menghadapi Xiao Yan, Muge telah mencoba yang terbaik untuk memperhatikannya. Kerugiannya adalah energi atribut api Xiao Yan jauh lebih tirani daripada kultivator atribut api normal, yang membuatnya melebih-lebihkan kekuatan atribut es-nya. Itu hanya kesalahan, tetapi sekarang setelah saya mengetahui detail Xiao Yan, saya tentu tidak akan menderita lagi. Dengungan dingin keluar dari mulut pastoral, dan tiba-tiba suhu di seluruh ruang tiba-tiba turun tajam, dan bahkan di ruang itu, jejak benang es yang mencolok terus mengembun. Orang ini, fluktuasi Douqi yang sangat tirani. Fluktuasi semacam ini tidak seperti penyempurnaan Douxian bintang 2. Tidak, dia tidak bisa dibiarkan menyerang seperti ini. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan besar jiwa yang lapar membuat Xiao Yan menyadari sesuatu yang lain. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiao Yan melesat keluar, dan Douqi merah menyala naik ke langit. Apakah kamu merasakan ketakutan? Meskipun kamu sangat kuat, perbedaan kekuatan di antara kita terlalu jelas. Muge tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu mengangkat telapak tangannya dan melambaikan tangan dengan lembut ke arah tempat Xiao Yan menyerang. Pergi. Di ruang itu, semburan untaian es yang menyilaukan muncul, seperti es 10.000 tahun, dengan hawa dingin yang mencengangkan, menyerang Xiao Yan. Xiao Yan sangat cepat, mengangkat kepalanya dengan lembut, sedikit kelincahan melintas di pupil matanya yang gelap, lalu menarik napas dalam-dalam, energi api yang menyilaukan mengembun di tangannya, dan bersiul menuju untaian es yang dingin menusuk tulang. Bang bang bang, api merah menyala Douqi meledak dari tubuh Xiao Yan seperti air pasang, dan kontak antara api dan untaian es, dari kejauhan, tampak seperti lautan merah menyala dan biru-biru. Megah, boom, ki pertempuran keduanya meledak dalam sekejap, dan aliran energi aneh yang mengandung panas yang tak tertandingi tetapi juga dingin yang menusuk tulang terus memancar keluar. Apa yang terjadi? Kekuatan orang ini. Tepat setelah memblokir serangan ini, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat ketika dia melihat lagu pastoral di samping. Lagu pastoral saat ini sama seperti sebelumnya, tetapi napasnya membuat Xiao Yan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Pastoral hari ini, kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat horor dari seorang petarung abadi bintang 3,5 langkah. Aku berkata, aku hanya menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya kepada mereka yang layak atas tindakanku. Belum lama ini, aku baru saja menembus level Douxian bintang 3,5 langkah. Awalnya aku memikirkan metode ini. Aku hanya akan menggunakannya ketika aku berkompetisi di 4 benua. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dipaksa keluar. Dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jelas saat ini, pastoral, yang setengah langkah dalam kekuatan Douxian bintang 3, menghadapi Xiao Yan, dan hasilnya sudah jelas. Orang baik, benar-benar mencapai Douxian bintang 3,5 langkah, dan dia benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik pertama di kota guntur kita. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik di luar lapangan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Orang ini sudah berhubungan dengan Sansing Douxian, sepertinya Zhou Mi, kamu telah tersesat. Feng Yu juga tersenyum tak berdaya saat ini. Lagu pastoral ini benar-benar gila. Aku harap Xiao Yan dapat menjaganya dan membuatnya lebih energik. Meskipun menurutku itu tidak mungkin. Zhou Mi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Petik 2. Itu sebenarnya Douxian bintang 3,5 langkah,
Xiao Yan, kamu harus bertahan. Ketiga gadis di sebelahnya juga memancarkan sedikit kekhawatiran di hati mereka dan berkata gelombang Xiao Yan, menyerahlah. Petik 2. Meskipun aku hanya seorang dewa pertarungan bintang 3,5 langkah, mengalahkanmu semudah mencubit semut sampai mati. Jika kau bisa memaksaku menggunakan segala cara, kau dapat dianggap sebagai juara kedua dalam kompetisi individu ini. Muge berkata dengan fasih, seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk menang dan berbicara kepada yang kalah. Aku tidak malu untuk mengatakannya. Seorang dewa pertarungan bintang 3,5 langkah, tetapi aku tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan nomor 1 ini. Xiao Yan tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi di kedalaman pupil matanya, ada kilatan fluktuasi api yang sangat panas. Xiao Yan tahu bahwa akan sangat sulit jika dia ingin berurusan dengan Douxian bintang 3,5 langkah ketika dia tidak menggunakan semangat juang dan api suci saat ini, tetapi, itu bukan tidak mungkin. Dengan bantuan master formasi pertempuran dan kekuatan jiwa, ditambah keterampilan pertempuran nuklir atribut api, 3 berkah, kemenangan atau kekalahan ada pada saat ini. Xiao Yan mengambil keputusan, dan tidak ada keraguan dalam sedikit saja, tubuh Ni Gong Wan Shen inti prasasti yang bergerak perlahan memadatkan prasasti inti, dan kekuatan jiwa istana spiritual di dalam tubuh juga dimobilisasi untuk mengundang tamu, dan bahkan inti pertempuran di Laut Douqi berputar dengan kecepatan tinggi, dan fluktuasi tirani terus muncul. Apakah kamu siap bertarung sampai mati? Jika demikian, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Es akan datang. Melihat ini, Muge tidak mengatakan apa-apa lagi. Energi atribut es yang mempesona muncul di seluruh pegunungan kompetitif, dan serangan Seon yang mengguncang bumi perlahan memadat. Dan sampai saat ini, final ini akhirnya memasuki tahap akhir yang membara. Boom! Seluruh pegunungan kompetitif, di bawah upaya Muge dan Xiao Yan, tiba-tiba bergetar, dan energi langit dan bumi yang awalnya ada dengan tenang di pegunungan kompetitif tiba-tiba bergetar, dan seluruh pegunungan tampaknya berubah menjadi kapal uap besar, dan kekuatan mengerikan yang dipancarkan Xiao Yan dari mereka berdua adalah napas berasap ini. Ada 2 aura, satu merah dan satu biru, seperti 2 putaran matahari yang terik, tergantung tinggi di langit pegunungan kompetitif. Energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan sangat ganas. Visi yang aneh seperti itu membuat orang-orang kuat di luar lapangan tidak dapat menahannya. Saya terkejut, kedua orang ini benar-benar berani main-main. Menyaksikan pertempuran yang semakin sengit di pegunungan kompetitif, Duan Tianfeng juga berkata tanpa daya, tetapi dia menyebutkan semangat 12 poin secara pribadi, karena tidak peduli apapun apakah itu Xiao Yan atau Muge, mereka berdua adalah jenius teratas di benua timur, dan sama sekali tidak mungkin bagi keduanya untuk terluka parah dalam pertempuran. Pada saat ini, seluruh arena menjadi sunyi, karena semua orang tahu bahwa pukulan ini akan menentukan juara terakhir. Orang ini tampaknya sedang mempersiapkan serangan yang agak tirani. Melihat fluktuasi ini, bahkan aku merasa sedikit tidak nyaman. Feng Yu menatap Madrigal, yang tidak terlihat dalam aura biru, dan menggelengkan kepalanya. Jelas, pada saat ini, tidak peduli seberapa tirani Xiao Yan, itu tidak dapat mengubah situasi kegagalan. Itu belum tentu, karena Xiao Yan berhasil melarikan diri dari Sanmu Guitong, dia secara alami mendapat dukungannya. Entah mengapa, Liu Qing memiliki kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan pada Xiao Yan. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Semua orang mengangguk, dan kemudian mata mereka terkunci pada pegunungan kompetitif. Huhuhu, pada saat ini, suara memekakkan telinga terus bergema dari dalam pegunungan kompetitif, dan di bawah seluruh ruang, hutan runtuh tiba-tiba, dan beberapa batu hancur seketika, bahkan di tanah yang halus, retakan jurang berukuran puluhan meter sangat mencolok. Susunan api penyucian, keluarlah untukku. Suara rendah keluar dari mulut Xiao Yan, dan kemudian ruang yang telah terfragmentasi ini, api panas yang berkobar tiba-tiba membungkus Xiao Yan dan kedua sosok itu dalam sekejap. Bagaimana mungkin, fluktuasi ini, kamu adalah ahli formasi pertempuran. Dan lagu pastoral, yang sudah bermandikan atribut es biru Douqi dan hendak melancarkan pukulan fatal, tiba-tiba terkejut ketika dia melihat metode Xiao Yan, teriak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Karena lagu pastoral tahu bahwa teknik formasi yang digunakan oleh master formasi pertempuran dan teknik formasi yang menggunakan gulungan formasi adalah 2 hal yang berbeda.
Yang pertama memiliki sesuatu yang disebut prasasti inti. Semakin banyak hal-hal ini, semakin kuat mereka. Boom! Keduanya langsung terbungkus dalam formasi merah, dan kemudian naga merah menyala dengan sosok ratusan kaki terkondensasi keluar dari formasi, dan kemudian mengelilingi Xiaoyan. Gelombang fluktuasi ini, sehingga Madrigal harus memperhatikannya. Jadi kamu masih memiliki beberapa keraguan tentang formasi yang kamu gunakan sebelumnya. Aku khawatir ini adalah kekuatan penuh dari master formasimu. 29.000 jalur. Cukup kuat untuk mengikat Douxian bintang 2 hingga sempurna. Tapi kamu lupa, aku adalah Douxian bintang 3,5 langkah. Hahaha, tawa liar perlahan memenuhi ruang. Karena kamu adalah Douxian bintang 3,5 langkah, aku telah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu. Mulut Xiaoyan melengkung menjadi lengkungan panik, dan kemudian menatap lagu pastoral. Jelas, untuk menghadapi lagu pastoral, mengandalkan kekuatan Master Douzeng, dia juga bisa jauh dari cukup. Karena kamu telah menyiapkan hadiah yang begitu besar untukku, maka tentu saja aku ingin mengembalikannya kepadamu. Bayangan naga es yang tersisa. Raungan muncul dari mulut Muge, dan energi atribut api di seluruh formasi api penyucian tiba-tiba bergetar, dan bahkan suhunya tiba-tiba turun. Ho ho ho, suara pastoral itu baru saja jatuh, dan seekor naga biru yang tampak hidup tiba-tiba muncul di sampingnya. Pada naga es biru itu, kesombongan yang sombong dan mendominasi muncul, dan tubuhnya memancarkan seon yang menghancurkan napas mengunci Xiaoyan. Huhu, keterampilan bertarung semacam ini adalah yang teratas dari Ordo Suci. Nama Lei Cheng nomor 1 memang pantas. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum sedikit, tetapi tidak ada rasa takut di hatinya, beberapa hanya sangat panas. Xiaoyan, izinkan aku bertanya satu pertanyaan lagi. Apakah kamu mengakui kekalahan? Serangan pastoral itu mulai terjadi, dan kemudian, seperti penguasa dunia, dia perlahan menanyai Xiaoyan. Jika kau bisa menahan pukulanku, tempat pertama akan diserahkan kepadamu. Xiaoyan mendengus dingin, dan kemudian energi dalam tubuhnya langsung dimobilisasi, jelas bersiap untuk duel terakhir. Kalau begitu mari kita jatuh di sini sepenuhnya. Muge perlahan menggelengkan kepalanya, suaranya penuh belas kasihan. Sisa bayangan naga es. Hancurkan. Dengan raungan yang dahsyat, naga biru raksasa berukuran ratusan meter yang mengelilingi raungan pastoral itu tiba-tiba mengguncang seluruh ruang, dan kemudian dalam susunan api penyucian, ia bergerak cepat, dan kekosongannya yang bergerak, tiba-tiba meledak terbuka dengan embusan, cukup untuk melihat aura pada naga raksasa ini, cukup untuk menghancurkan segalanya, dan meraung ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Huhu, sungguh paksaan yang kuat, susunan api penyucian, beri aku seikat. Xiaoyan mendengus dingin, dan di seluruh formasi api, energi yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi naga api, dan kemudian menyerang naga biru satu demi satu, tetapi pada saat yang sama, ujung jari Xiaoyan, fluktuasi mengerikan yang memadatkan semangat juang Xiaoyan yang besar, juga perlahan muncul. Bang bang bang, kekuatan naga api itu, ketika bersentuhan dengan naga es biru yang jaraknya kurang dari 10 meter, adalah suhu api yang tiba-tiba di tubuhnya, dan akhirnya dilenyapkan oleh naga es itu sesuka hati. Jika kau ingin berhadapan dengan orang ini, kau harus memiliki 31.000 prasasti inti. Sekarang, kau tidak bisa hanya mengandalkan teknik formasi saja. Kau kesurupan Ming Tian. Saat berikutnya, di alam jiwa Xiaoyan, kekuatan jiwa muncul seperti air pasang, dan kemudian membentuk serangkaian kicauan aneh dalam formasi. Kali ini, kau akan kalah. Meskipun ia tidak menyangka serangan jiwa Xiaoyan, Muge langsung mengabaikan fakta bahwa ia terluka parah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang tiba-tiba, tetapi pada akhirnya ia menuangkan semua ki pertempuran di tubuhnya ke naga es, dan naga es itu tiba-tiba dengan mudah mematahkan serangan jiwa Xiaoyan, ia segera menyerang tubuh itu. Serangan tirani seperti itu dari lagu pastoral ini, jika kena, aku takut ia akan terluka parah jika tidak mati. Langit memanggil langit dan bumi. Akhirnya, Xiaoyan menunjuk naga es itu dengan jari yang menyilaukan, dan gunung serta sungai berguncang, tetapi serangan tirani seperti itu hanya memperlambat naga es itu. Dua jari di langit menerobos langit. Dengan teriakan keras, sinar perak yang menyilaukan tiba-tiba menunjuk ke arah naga es. Bum bum bum, fluktuasi terang meletus di antara keduanya, dan mereka tampaknya seimbang, tetapi saat berikutnya dipecahkan oleh naga es. Jari ketiga, memecah gunung dan sungai.
Setelah menghabiskan semua ki pertempuran di tubuhnya, dia menunjuk perlahan, dan akhirnya berbunyi klik ketika naga es hendak menyerang Xiaoyan. Dan pada saat inilah juga terdengar suara retakan di seluruh formasi. Dari kejauhan, itu tampak seperti cermin yang pecah. Pastoral, sudah berakhir, hancurkan untukku. Napas Xiaoyan lamban, matanya sangat dingin dan jari-jarinya terasa berat. Tiba-tiba, retakan muncul di langit di belakang Xiaoyan disertai ledakan yang mengejutkan. Jari emas raksasa Zhang menembus ruang gelombang dan menerobos awan, meledakkan naga es di depannya dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Sampai saat ini, ekspresi pada lagu pastoral sedikit berubah. Tingkat serangan ini sudah berada pada level yang sama dengan serangannya. Boom! Jari raksasa emas itu menyapu melewati naga es, dan naga es yang seperti penguasa itu tiba-tiba runtuh tanpa melawan selama beberapa detik, dan potongan-potongan es seukuran kepalan tangan jatuh diam-diam dari langit. Xiaoyan, kau menang. Melihat pemandangan ini, Madrigal di kejauhan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan akhirnya mengeluarkan nada suara, dan kemudian langsung jatuh ke bawah. San, sudah terlambat. Tuan ketiga, Xiaoyan baru saja melihat jari-jari emas cemerlang itu masih belum menghilang, dan menyerang lagu pastoral itu, dan segera menggunakan sedikit kekuatan terakhir, berteriak kepada Duan Tianfeng, jika serangan semacam ini mengenai lagu pastoral itu, aku khawatir dia akan langsung jatuh. Namun, Xiaoyan membuka mulutnya, dan Duan Tianfeng segera bergerak. Dia tidak memiliki cukup temperamen. Dia tidak menyangka bahwa jari ketiga Xiaoyan di langit benar-benar akan menyebabkan banyak beban padanya. Keterampilan bertarung panggung. Berakhir. Kamu adalah juaranya. Beristirahatlah dengan tenang. Xiaoyan hanya merasakan kelopak matanya tiba-tiba menjadi berat, gelombang kelelahan menghantamnya, dan dia segera menutup matanya. Adapun di luar arena, butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk pulih setelah melihat keduanya yang terluka parah dalam keadaan koma. Xiaoyan adalah juaranya. Ceklek, ceklek. Suara tulang yang terlepas perlahan bergema dari tempat tidur. Di final, Xiaoyan telah koma selama 5 hari sebelum dia sadar kembali. Xiaoyan telah koma selama beberapa hari terakhir, tetapi Yu Ranran dan Liu Qing telah sibuk. Pergi, karena takut tidak menjaga Xiaoyan dengan baik, tindakan semacam ini sudah cukup untuk menimbulkan kecemburuan banyak orang kuat, tetapi mereka hanya bisa menatap kosong. Bagaimanapun juga, Xiaoyan bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Adapun lagu pastoral, dia koma selama 10 hari. Meskipun dia memenangkan kejuaraan, Xiaoyan masih memiliki beberapa tekanan pada kekuatan lagu pastoral. Bagaimanapun, orang ini adalah Dosian bintang 3,5 langkah, dan keterampilan bertarungnya serta semangat juang atribut es juga cukup bagus. Jari ketiga dari langit, saya khawatir juara ini benar-benar diserahkan. Namun, 4 jari dari langit dapat digunakan secara ekstrim. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat dewa. Keterampilan bertarung tingkat suci semata tentu saja tidak layak disebut. Atribut es dalam tubuh pastoral ini tampaknya berbeda dari seorang praktisi normal. Xiaoyan duduk di tempat tidur dan sedikit membuka mulutnya, terus-menerus mengingat pertempuran antara keduanya dalam benaknya. Ketika keduanya bertarung di pegunungan yang kompetitif, Xiaoyan menemukan bahwa atribut es pada Muge samar-samar menekannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Itu wajar. Dalam tubuh pastoral, seharusnya ada benih es. Penguasa Soul Eater juga berbicara perlahan. Benih es. Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi secara intuitif, benih es ini jelas tidak sederhana. Yang disebut benih es adalah keajaiban surga dan bumi yang meningkatkan atribut dan semangat juang seseorang secara terselubung. Segala sesuatu di dunia memiliki atributnya sendiri, dan dalam setiap atribut, ada beberapa spesies surgawi yang sesuai. Benih es, benih petir, del. Spesies surgawi diklasifikasikan menurut atributnya, tetapi pada dasarnya dibagi menjadi 2 kategori, spesies surgawi besar dan kecil. Energi ki pertempuran atribut es orang normal sama dengan 1. Mereka yang memiliki benih surgawi kecil memiliki kekuatan dasar 2 kali lipat, dan mereka yang memiliki benih surgawi besar memiliki kekuatan 3 kali lipat. Sang pemakan jiwa menjelaskan, ternyata hal semacam ini, tidak heran dendam tipe es pada tubuh pastoral ini dapat membuatku merasakan banyak tekanan tirani ketika aku tidak menggunakan api suci.
dan itu bahkan dapat mengkatalisasi apiku. Xiaoyan merasa lega Dao, kurasa Muge seharusnya memiliki benih surgawi atribut es. Dengan benda ini, Douki atribut es milik Muge terlihat begitu tirani. Jika tidak ada kecelakaan, Muge seharusnya memiliki benih surgawi kecil di tubuhnya, jadi bisa seperti ini. Kata Soul Eater sambil tersenyum. Tuan, bisakah api suciku dianggap sebagai benih besar? Tanya Xiaoyan. Potong, api suci jauh lebih tirani daripada benih surgawi besar. Benih surgawi besar biasa dapat meningkatkan kekuatan atributnya 3 kali lipat, tetapi api suci cukup untuk meningkatkan lebih dari 5 kali lipat. Dan jangan lupa, tidak ada benih surgawi yang dapat dibandingkan dengan api suci. Bagaimanapun, api suci adalah musuh bebuyutan ras jahat asing, dan juga terkenal di seluruh dunia. Kekuatan benih surgawi kecil jauh lebih sedikit daripada api suci. Tetapi apakah itu benih surgawi besar atau kecil atau api suci, mereka sangat berharga dan sulit ditemukan. Kata Soul Eater dengan jijik. Petik 2 petik 2. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya langsung ditutupi dengan garis-garis hitam. Ngomong-ngomong, Tuan, aku punya api suci di tubuhku. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan berkah dari benih surgawi elemen api. Kalau begitu, elemen apiku akan menjadi lebih mengerikan. Xiaoyan juga bertanya dengan berapi-api. Ini, berkah dari benih surgawi dan api suci, aku belum pernah mendengarnya, tetapi jika kau punya kesempatan, kau bisa mencobanya. Kata Soul Eater, kau harus berhati-hati dengan kekuatan jahat di pedang tempat Thunder Valley Master. Lagi pula, orang ini seharusnya memiliki keberadaan benih surgawi. Memiliki benih surgawi juga bisa terkikis oleh ras jahat alien, yang cukup untuk menunjukkan tirani ras jahat alien. Di akhir kalimat, Lord of Soul Eater tidak lupa menasihatinya. Ya, ayo kita pergi ke balai lelang untuk menyiapkan sesuatu. Lagi pula, menurut niatnya, sepertinya saat dia memberiku hadiah, dia akan mengusir kekuatan jahat untuknya di paviliun harta karun di lembah pedang tempa petir, tingkat kejahatan ekstrateritorial itu. Kekuatan klan, tapi tidak ceroboh. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu langsung mendorong pintu dan masuk, menghadap balai lelang, menyiapkan beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengusir kekuatan jahat. Hei, aku tidak menyangka Xiaoyan akan memenangkan kejuaraan tahap pertama. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Di halaman dalam asosiasi alkemis, kedua sosok itu perlahan mengobrol. Orang ini benar-benar mesum. Dia benar-benar bisa mengalahkan pendeta Dosian bintang 3,5 langkah dengan kekuatannya di tahap tengah Dosian bintang 2. Hua Fei juga berkata tanpa daya. Jelas, kekuatan dan bakat Xiaoyan melampaui semua orang. Tanpa diduga, orang ini dapat dianggap sebagai kuda hitam terbesar yang muncul dari rasio benua timur kali ini. Hua Fei, apakah kamu yakin dengan tahap kedua ini? Saat berikutnya, Tan Chen berbicara perlahan, suaranya penuh keseriusan. Guru, meskipun tahap kedua adalah ujian jiwa, kekuatan jiwa Xiaoyan terlalu kuat, dan ujian tahap pertama sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, jadi murid itu hanya dapat menjamin 3 teratas, sedangkan untuk kata-kata pertama. Hua Fei menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata dengan lemah, bahkan jika dia sesombong dia, di depan orang ini Xiaoyan, dia akan malu pada dirinya sendiri. 3 teratas adalah 3 teratas. Kali ini, dibandingkan dengan Dongsu, itu juga dapat menggosok harga diri kalian, putra-putra dunia yang sombong. Itu juga semacam pelatihan. Ketika rasio Dongsu selesai, rasio 4 benua akan menjadi tahap yang lebih baik untukmu. Tan Chen juga tertawa. Di dalam lembah guntur pisau tempa. Guru-gu, kejuaraan pertama, seperti yang kamu katakan, dimenangkan oleh Xiaoyan. Di ruang rahasia, Duan Tianfeng berbisik di sebelah Duan Tianhong dan berkata, orang ini gelombang tampaknya masih memiliki beberapa hal mengerikan yang belum ditunjukkan. Dan untuk dapat mengalahkan pendeta Dosian bintang 3,5 langkah tanpa menggunakan api suci, semangat juang atribut api orang ini mungkin telah ditempa oleh api suci. Yang kuat, jika api suci digunakan, bahkan surga agung sepertiku akan sulit dihadapi. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, biarkan dia beristirahat selama beberapa hari, bagikan hadiah tahap pertama, dan mulai tahap kedua kompetisi. Duan Tianhong juga menghilang di sini setelah dia selesai berbicara. Dia tahu bahwa hal berikutnya adalah menghubungi suku jahat untuk dirinya sendiri,
jadi dia harus melakukan segala yang mungkin untuk menyegel kekuatan orang ini. Kekuatan Raja Suku Alien terlalu tirani dan dapat dengan mudah menyebabkan beberapa kerusakan yang tak terhapuskan pada Xiao Yan, bekas luka. Pada saat ini, nama Xiao Yan yang termasyhur tersebar di seluruh dunia guntur, dan Xiao Yan juga menjadi orang yang berpengaruh untuk sementara waktu. Ah, kali ini benar-benar salah langkah. Dengan paksa maju ke tahap setengah langkah 3 bintang Fighting Immortal, fondasi tubuhku terguncang, dan bahkan benih surgawi kecil tidak dapat digunakan dalam kompetisi. Satu-satunya cara untuk menstabilkan sumbernya. Inilah mengapa aku kalah dari Xiao Yan. Jika aku datang ke sini lagi, dengan berkah kekuatan benih surgawi, aku pasti tidak akan kalah darinya lagi. Muge terbangun dari koma selama 10 hari, dan dia sangat menyesal, tetapi tidak peduli seberapa besar dia menyesalinya, itu tidak akan mengubah fakta yang ada. Saat reputasi Xiao Yan menyebar di dunia guntur, itu juga membuktikan bahwa tahap pertama kompetisi ini akhirnya berakhir. Setelah waktu berlalu, 5 hari lagi telah berlalu. Setelah Xiao Yan dan Muge beristirahat, berita tentang hadiah tahap pertama juga diumumkan di dalam lembah guntur. Berita tentang berita ini tidak diragukan lagi telah membuat banyak kontestan cemburu. Bagaimanapun, 3 pemain kuat teratas di tahap pertama semuanya dapat memasuki paviliun harta karun di dalam lembah guntur. Dikatakan bahwa paviliun harta karun di lembah guntur Pedang Tempa adalah tempat di mana harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh benua timur, menarik banyak orang kuat untuk mendambakannya. Dong dong dong, Xiao Yan, apakah kamu di sana? Ketukan keras di pintu perlahan terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di luar pintu. Duan Qifei. Xiao Yan turun dari tempat tidur, dan berjalan menuju pintu dengan sedikit suasana hati yang tertekan, tetapi baru saja membuka pintu, dia berseru. Kali ini aku akan membawamu ke paviliun harta karun. Master lembah telah menunggu lama. Pintu didorong terbuka dengan lembut, dan Madrigal kedua, Zhou Mi ketiga dan Du Qifei berdiri perlahan. Hanya saja tatapan pastoralnya terhadap dirinya sendiri saat ini sangat dingin. Ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melanjutkan tanpa ragu-ragu. Langkah selanjutnya adalah memasuki ruang angkasa, semuanya, harap aman. Du Qifei dan yang lainnya tiba di tempat yang agak terpencil, dan kemudian di tangan giok Duo Qifei, sebuah gulungan yang agak indah perlahan muncul. Di antara mereka, gulungan itu penuh dengan kekuatan ruang yang kuat. Gulungan ruang angkasa terarah. Zhou Mi mendapat banyak informasi, jadi tentu saja dia menemukan benda ini di tangan Duo Qifei. Ada juga banyak kategori gulungan ruang angkasa. Di antaranya, gulungan ruang angkasa terarah adalah semacam perekaman posisi tertentu dan kemudian menggunakan gulungan itu untuk berkolusi dengan saluran ruang angkasa. Tabrakan, gulungan ruang angkasa itu dikeluarkan dengan lembut, dan tiba-tiba terpelintir di telapak tangan Duan Qifei. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi celah ruang yang menggeliat dan muncul di depan semua orang. Ayo pergi, Du Qifei berkata kepada ketiganya, dan kemudian menatap mereka sedikit. Ayo pergi. Ketiganya juga bukan orang yang suka menunda-nunda. Mereka saling memandang dan tiba-tiba melangkah masuk. Gululu. Setelah beberapa napas, mereka berempat meninggalkan lorong angkasa dan tiba di tempat baru. Ini, tepat ketika mereka tiba di sini, mereka hanya merasakan bahwa energi langit dan bumi di sekitarnya lebih dari beberapa kali lebih padat daripada di dunia guntur tadi, dan bahkan jejak guntur yang mengejutkan terdengar terus-menerus di langit. Yang menarik perhatian para murid adalah batu-batu biru di bawah kaki mereka yang mengandung kekuatan guntur yang dahsyat. Batu-batu biru itu membentuk persegi bundar yang besar, di tengah alun-alun itu perlahan muncul sebuah bangunan besar yang menjulang tinggi ke awan. Selamat datang kalian bertiga di lembah guntur pisau tempa kami. Ini adalah paviliun harta karun di dalam lembah guntur pisau tempa, dan ini juga merupakan titik distribusi untuk hadiah ini. Saat berikutnya, di samping bangunan besar itu, sosok Duo Tianhong, seperti raksasa perak, berdiri di depan beberapa orang. Tuan lembah tempa, melihat sosok Wei Ran di depannya, Muge dan Zhou Mi tidak bisa menahan keterkejutan dan berkata. Tanpa diduga, orang yang membagikan hadiah untuk mereka sebenarnya adalah master penempaan yang melihat naga tetapi tidak melihat ekornya. Ini adalah penguasa sejati seluruh benua timur. Ayah, aku pergi dulu. Setelah berhasil membawa Xiao Yan dan mereka bertiga, Du Qifei juga sangat bijaksana dan tidak berhenti.
membuat wajah pada Master Lembah, dan kemudian bersiap untuk pergi. Ayo pergi bersama, paviliun harta karun ini adalah milikmu sendiri. Selain itu, kamu juga membutuhkan sesuatu yang cocok untukmu, jadi manfaatkan saja waktu ini untuk masuk bersama. Master Lembah tersenyum perlahan, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Petik 2 petik 2. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki garis-garis hitam di seluruh kepala mereka. Sabu, dengan lambaian tangannya, di tangan Du Guanhong, 3 cincin yang sangat lezat muncul dalam sekejap, dan kemudian terbang ke arah Xiaoyan dan mereka bertiga. Ini adalah hadiah kalian masing-masing. Tepat saat Najie menuangkannya ke tangan ketiganya, Du Tianhong segera berkata. Gulungan Dewa Petir. Hati Xiaoyan bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kekuatan jiwa perlahan-lahan menyerbu ke dalam cincin itu, dan menemukan bahwa pada saat ini, dalam ruang sekitar beberapa ratus meter persegi, guntur perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan di tengah guntur, sebuah gulungan perak yang agak kecil perlahan muncul, dan di atas gulungan itu terdapat aura tirani yang menghancurkan dunia. Gulungan Thor berbeda dari yang lain. Itu harus ditempatkan dengan sesuatu yang secara khusus disiapkan oleh pisau tempal lembah petir kita. Jangan menghancurkannya sesuka hati, jika tidak, gulungan Thor juga akan langsung rusak. Saat kamu perlu menggunakan Thor Scroll, kamu hanya perlu memasukkan kekuatan jiwa atau energi dendam ke dalam cincin, dan kekuatan penuh Thor Scroll akan meledak dalam sekejap. Du Tianhong menjelaskan kepada Xiaoyan. Benar saja, itu adalah Thor Scroll. Xiaoyan takut Duo Tianhong akan menggunakan barang palsu untuk menipu dirinya sendiri, jadi dia buru-buru memeriksanya, dan setelah memastikan itu benar, senyum muncul di sudut mulutnya. Dengan benda ini, aku pasti akan memiliki jimat penyelamat hidup di tubuhku, aku juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri saat aku bertemu dengan Dou Xian yang kuat di masa depan. Meskipun ini mirip dengan satu kali pada gulungan, itu sudah cukup. Apakah ada pertanyaan? Duan Tianhong bertanya setelah melihat ketiganya memeriksa cincin itu dari dalam dan luar. Terima kasih, Tuan Gu. Ketiganya menjawab sambil tersenyum. Karena hadiah untuk tahap murid telah dibagikan, ada satu hal lagi. Awalnya, hadiah untuk tahap pertama tidak masuk ke paviliun harta karun, tetapi karena kalian bertiga adalah orang-orang berbakat dari benua timur, demi kompetisi 4 benua, kali ini aku akan membiarkan kalian masuk. Paviliun harta karun penuh dengan seni bela diri dan gulungan pil obat gelombang harta karun apalagi yang bisa kalian dapatkan dari paviliun harta karun. Itu semua tergantung pada keberuntungan kalian. Tidak ingat, di paviliun harta karun, semakin berharga harta karunnya, semakin tirani segelnya. Jika kalian tidak dapat merusak segelnya, kalian tidak boleh mengambilnya dengan paksa. Duan Tianhong berkata, oke, Xiaoyan mengangguk berturut-turut. Xiaoyan mungkin tidak tahu seluruh paviliun harta karun ini, tetapi Muge dan Zhou Mi membuka mata lebar-lebar saat ini. Hanya mereka yang tahu nilai paviliun harta karun ini. Segalanya, maka kultivasi secara alami berjalan 1000 mil dalam sehari. Di paviliun harta karun ini, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Pada saat ini, tujuan Du Qifei yang cantik adalah untuk menatap gedung yang menjulang tinggi ini dan merenung, tetapi di antara kedua alisnya, ada jejak rune misterius yang cukup tidak jelas, menjulang. Dan garis-garis ini persis sama dengan garis reinkarnasi di dahi Xiaoyi. Sekarang kamu sudah siap. Ayo masuk. Ingat, kamu hanya punya waktu 1 bulan. Jika kamu tidak meninggalkan paviliun harta karun selama sebulan, kamu akan diusir secara paksa olehnya. Suara Duan Tianhong terdengar seperti bel. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan sesuatu yang berguna untukku di paviliun harta karun ini. Xiaoyan juga menantikannya. Tetapi dia tidak menyadari adanya perubahan pada Du Qifei, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M, gadis ini sepertinya beresonansi dengan sesuatu di paviliun harta karun, sang pemakan jiwa juga bergumam pada dirinya sendiri saat ini.